Kericuan antar dusun pecah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kericuan ini terjadi pada Minggu malam saat pawai takbiran. Terjadi kesalahpahaman antara warga dusun Bangket Lauk dengan dusun Pelan di Desa Mareja sehingga mengakibatkan satu rumah warga dibakar. Kesalahpahaman bermula karena ledakan petasan yang membuat pemilik rumah protes. Polri menurunkan pasukan Brimob, Dlamas, dan Sabara untuk menenangkan warga yang ribut. Warga yang terlibat diminta tenang serta tidak terprovokasi dan membalas. Beberapa tokoh masyarakat dan pemuda juga turun tangan menenangkan warga. Kini warga kedua dusun sudah berdamai. Menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menahan diri dan jangan terprovokasi menyikapi konflik yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, apalagi saat ini masih dalam suasana Hari Idul Fitri 1443 Hijrah. Warga sepakat insiden yang terjadi diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan. Mereka juga sepakat tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kericuan warga antar dusun hingga menyebabkan rumah terbakar di Lombok NTB tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas penyakit hepatitis akut yang merenggut 3 nyawa anak. Saya Anissa Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Ditinggal pergi berlebaran, sebuah rumah mewah di Komplek Permata Buana Kembangan, Jakarta Barat habis terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu arus pendek listrik. Api dengan cepat melahap bangunan rumah mewah di Komplek Permata Buana, Jalan Pulau Putri, Kembangan, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyak material mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah berlantai 2. Peristiwa ini terjadi saat penghuni rumah tengah pergi berlebaran ke rumah kerabat di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik yang bersumber dari lantai 2 bangunan rumah. Satu rumah tinggal. Nah, berapa lantai, Pak? 2 lantai. Yang terbakar lantai 1 dan 2 atau hanya atas? Satu bangunan, Pak. Satu bangunan ya, Pak ya? Untuk kondisi saat ini seperti apa, Pak? Bisa dilihat sendiri bahwa bangunan sudah dikatakan hampir habis karena emang kita sampai sini api sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Pasca kebakaran puluhan kapal nelayan di Cilacap, Kapolda Jawa Tengah langsung mengunjungi dermaga Wijayapura. Polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Usai terbakar, sejumlah kapal nelayan masih bersandar di dermaga Wijayapura Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kapolda Jawa Tengah yang meninjau langsung lokasi kejadian meminta tim pelapor Polda Jawa Tengah untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Sementara 1 orang yang diyakini mengetahui awal mula terjadi kebakaran belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat akibat luka bakar. Tadi percikan dari apa, Pak? Percikannya dari apa, Pak? Ngelas atau gimana? Nanti nunggu dari lapor. Jadi ahlinya dari lapor nanti akan apa penyebab terjadinya percikan api sehingga menimbulkannya. Kesulitan kita terkait dengan penyidikan karena TKP-nya banyak. Satu kapal terbakar, nular, kemudian pasang surut, kapal yang terbakar itu jalan-jalan, nempel ke kapal yang lain. Jadi masih untung kalau orang Jawa bilang bahwa dengan kesigapan teman-teman dari Cak Bandar, dengan lapas, dengan stakeholder yang lain, Pol Air kita bisa kita tanggulangi itu kegiatan kita. Kebakaran terjadi pada Selasa sore dan menghanguskan 45 kapal nelayan. Api diduga berasal dari salah satu kapal nelayan yang sedang melakukan perbaikan. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai 130 miliar rupiah.
Aparat gabungan dari Polrestabes Makassar menggerebek sejumlah rumah terduga pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang. Dari penggerebekan, 6 orang ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Aparat Polrestabes Makassar menyisir lokasi tawuran di Inspeksi Kanal Jalan Mongonsidi Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu persatu rumah diperiksa untuk mencari pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang pada malam Lebaran 2 Mei lalu. 6 pemuda yang diduga ikut tawuran ditangkap. Polisi juga menyita barang bukti diantaranya puluhan anak panah, busur, senjata tajam, dan tombak. Perselisihan paham antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang mengakibatkan karena perselisihan paham tersebut ada korban. 1 korban luka kena busur dan 1 korban kena busur akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian tadi malam dan subuh, kami dari Polrestabes tidak menginginkan perselisihan ini berkepanjangan. Sebelumnya 1 orang warga bernama Rahul tewas terkena anak panah di dada kanannya saat terlibat tawuran di hari pertama Lebaran. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang oleh petugas Satpol PP ricuh. Para pedagang melawan karena penertiban dilakukan saat suasana libur Lebaran. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat ricuh. Mereka protes karena penertiban digelar saat suasana liburan Lebaran. Sebelumnya para pedagang sudah diberikan surat peringatan agar tidak berjualan di atas badan jalan dan di pinggir pantai wisata Pantai Padang. Walau mendapat penolakan, petugas tetap membawa lapak-lapak pedagang musiman ini. Kami berharap kepada PKL yang ada di sepanjang Padang bisa menertibkanlah barang dagangannya. Karena Kota Padang ini menjadi kunjungan dari para wisana awak masyarakat yang dari luar daerah ke Kota Padang dalam rangka untuk menyambut Idul Fitri. Tentu ini perlu kita benahi di Kota Padang. Kasus dugaan penganiayaan dan perkosaan terhadap seorang perempuan di Tabanan, Bali viral. Kasus tersebut bahkan mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Media sosial dihebohkan dengan video seorang perempuan berinisial DA 18 tahun yang diduga menjadi korban penculikan dan percobaan perkosaan di Tabanan, Bali. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut karena sejak awal penyelidikan, korban kerap memberikan keterangan yang berbeda. Viralnya kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri mendatangi Polres Tabanan untuk memantau perkembangan kasus penculikan dan dugaan percobaan perkosaan yang dialami oleh DA. Kalau kemarin ini kan namanya juga laporan awal, pendampingan, penyidikan yang dilakukan oleh baru tahap awal ini dalam berproses. Saya harapkan teman-teman bantuannya juga untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat supaya tidak simpang siur. Berdasarkan keterangan korban kepada polisi, kasus penculikan berawal pada Sabtu 30 April 2022 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Korban sedang mencari buah pepaya untuk dijadikan sayur. Pelaku yang berjumlah 3 orang kemudian membekap korban dan membawa korban dengan kondisi terikat pada bagian tangan, mulut, dan kaki. Korban dipaksa melakukan hubungan badan oleh para pelaku, namun korban melawan hingga dipukul menggunakan botol dan dicekik. Bagaimana kejadian sebenarnya dari kasus dugaan penganiayaan dan perkosaan seorang perempuan berusia 18 tahun di Tabanan, Bali? Kami sudah terhubung dengan Kapolres Tabanan, AKBP Ranefli Dian Chandra. Selamat malam, Pak Ranefli. Selamat malam, Mbak Nisa. Pak Ranefli, sejauh ini seperti apa kronologi kejadian versi korban? Karena kabarnya ada versi yang lain ternyata. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Dapat kami jelaskan. Kami jelaskan bagaimana kita tadi ada pada fakta setelah kami lakukan pemeriksaan. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa
pada tanggal 2 Mei, kira pukul 13.30, kami mendapatkan informasi dari Babin Kaptimas kami, Babin dari Desa Nida, menyampaikan bahwa ada salah seorang wanita yang ditemukan di Jalan Benji, Jalan Benji, Desa Nida, Kecamatan Kediri, yang ditemukan dalam keadaan terikat. Saat itu ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang mencuci motornya di Benji tersebut. Benji itu di balik itu sumber mata air ya bisa. Namun saksi pertama tidak berani mendengar panggilan tolongan itu. Dia berhenti untuk memanggil warga yang lainnya. Kemudian yang bersangkutan melaporkan kepada Babin Kaptimas untuk melakukan proses lebih lanjut dalam perkara ini. Jadi kami sudah mendatangi korban di rumah sakit, namun pada saat itu karena kondisi korban publikasi dalam keadaan trauma, sehingga kami masih belum bisa mengambil keterangannya. Dan kemudian menunggu kami besoknya setelah korban dianggap di rumah sakit sudah sehat, baru kami bawa yang bersangkutan ke Polsek Kediri ya, karena Polsek Kediri terdekat dengan TKP. Nah, di situ kami mendapatkan cerita yang disampaikan oleh korban tersebut bahwa dia menjadi korban penculikan oleh 3 orang laki-laki, ya, dengan menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Di mana seperti Mbak Nisa sampaikan di awal tadi bahwa dia sudah sempat dicoba untuk dipaksa untuk melakukan persetubuhan, tapi melakukan perlawanan, namun itu tidak berhasil. Nah, kemudian karena tidak berhasil, menurut keterangan korban, dia dibuang dan ditinggalkan di lokasi TKP Jalan Benji Desa Nida tersebut. Dan kemudian dari keterangan tersebut, anggota kami langsung bergerak untuk melakukan pencarian, di mana korban sempat menyebutkan salah satu pelaku dia kenal karena merupakan tempat kerja dari suaminya tersebut. Okay. Kemudian bergerak dan malam tanggal 4 kami temukan yang bersangkutan di daerah Selbar, Kabupaten Tabanan. Nah, pada saat kami amankan, saudara OA ini, inisial OA yang dituduhkan ini, belum merasa kaget. Dia tidak tahu menahu dan keluarganya pun menyampaikan bahwa saudara OA ini selama 1 minggu tidak kemana-mana. Jadi ada di sini ada saksi yang melihat, termasuk kami interogasi tetangganya juga, dan kebetulan kami dapat foto sesuai tanggal foto itu dan TKP sama persis. Artinya kami dapat simpulkan bahwa memang betul saudara OA ini alibinya tepat, benar. Baik. Tidak ada di lokasi dari perkara. Pak Ranefli, apa yang kemudian membuat tidak sinkronnya antara keterangan pelaku dan terduga pelaku dan terduga korban? Berarti ini baru dari keterangan terduga pelaku ya? Itu yang buat tidak sinkron? Betul. Jadi walaupun terduga pelaku misalkan tidak menyatakan dia tidak pernah melakukan apapun, kami membawa yang bersangkutan untuk ke Mapolres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di situ kami juga lakukan konfrontasi. Pada saat konfrontasi awal, korban tetap bersikukuh bahwa saudara OA ini melakukan nyakapan sama dia. Namun ada keterangan yang itu kami lihat dari awal, korban sendiri ini sempat berubah-ubah keterangannya. Nah, ini yang kami berubah-ubahnya di bagian yang mana, Pak Ranefli? Berubah-ubahnya di bagian yang mana, Pak? Seperti tadi Mbak Nisa, awalnya dia mengatakan dia disekap oleh 3 orang. Dari keterangannya kami dalami apa 3 orang itu ngapain saja. Hanya 1 orang yang melakukan. Yang kedua, kenapa? Dia tidak bisa menjelaskan. Akhirnya dia merubah keterangannya bahwa yang mencurinya cuma 1 orang ini, OA ini. Nah, makanya kami kejar OA ini sampai ke daerah Selbar tersebut. Baik, untuk dugaan sementara, apa yang menyebabkan ada dugaan kalau korban ini memberikan keterangan palsu, Pak? Baik, tentunya selain memeriksa OA, kami juga memeriksa saksi-saksi yang lain, termasuk dari keluarga, tetangga, dan termasuk mencari bukti-bukti yang bisa. Dari proses itu kami, dari kejanggalan tadi kami coba mendalami lagi, menanyakan
hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tapi ada hal-hal yang menurut kami secara kepolisian ini tidak masuk akal. Dan akhirnya paginya kemarin tanggal 4 atau lagi tanggal 5 kemarin, saudara korban ini mengakui bahwa cerita yang dia sampaikan kepada kita di awal itu adalah keterangannya saja. Baik, berarti terduga korban ini sudah mengakui bahwa cerita yang diterangkan awalnya adalah keterangan palsu. Terima kasih Pak Kapolres Tabanan telah bergabung bersama kami di News Prime. Terima kasih. Pemirsa, geng motor di Medan, Sumatera Utara kocar-kacir di razia polisi. Sementara 6 pemuda asal Aceh Singkil bablas ke jalan tol karena mengikuti arahan Google Map. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Geng motor yang hendak balap liar lari kocar-kacir saat mengetahui polisi datang menghampiri mereka. Polisi yang sedang berpatroli pun langsung mengejar geng motor yang kerap meresahkan warga. Polisi berhasil menangkap beberapa remaja yang hendak melarikan diri dan menggeledah surat-surat kendaraan mereka. Beberapa remaja yang motornya tak memiliki kelengkapan surat dibawa ke Polsek Percut Setuan. Video pengemudi motor gede dinarasikan memukul warga dengan menggunakan pistol viral di media sosial. Namun polisi belum menerima laporan atas kejadian ini. Dalam video yang beredar, pengemudi moge dan warga sempat terjadi cekcok kemudian dilempar helm. Namun saat kejadian tidak ada yang melerai karena melihat pengemudi motor gede memasukkan pistol ke tas. Peristiwa ini terjadi di kawasan Ciledug, Tangerang. Polisi kini masih menyelidiki video ini. Seorang bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas tenggelam di sebuah genangan air setinggi 1 meter berada di kawasan perumahan Bukamata, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, korban dalam keadaan posisi tenggelam. Meski sempat ditolong warga, namun nyawa korban tidak dapat tertolong. Kejadian ini berawal ketika korban bersama rekannya hendak bermain di sekitar genangan air. Kemudian korban melihat seekor ikan lalu ingin menangkapnya. Namun korban tidak muncul setelah masuk ke dalam air. Warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung menolong korban dengan menyelam ke dalam air. Enam orang pemuda yang mengendarai sepeda motor nyasar ke jalan tol Amplas, Medan, Sumatera Utara. Pemotor asal Aceh Singkil ini hendak menuju kawasan Medan Tambung lalu mengikuti aplikasi Google Maps dan masuk ke jalan tol. Keenam pemuda yang berboncengan menggunakan sepeda motor trial ini langsung dihentikan oleh petugas PJR di gerbang tol Amplas. Kepala gerbang tol Amplas, Ferry Sitanggang, mengatakan insiden masuknya sepeda motor ini sudah ditindak dan diberikan pembinaan oleh petugas PJR. Diduga kelelahan, seorang wisatawan meninggal dunia di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.